Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PGMIC semester 5 yang beranggotakan Mainanda Hesti Purwandani, Monika Yeni Lestari, Muammar Abi Hanafi, Muhammad Hamzah Hidayatullah, Niken Ayu Puspitasari, Nur Hidayah, Nurul Huda Sulistiowati, Okvita Wulandari, Putri Puspa Arum, Rinza Cahya Pangesti, dan Risma Faizah Yunianti akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema penelitian survei. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian yang pertama, pengertian penelitian survei. Pengertian survei menurut para ahli. Yang pertama ada Effendi, yang kedua ada Frankel and Wellen, yang ketiga ada Sugiono. Yang pertama, pengertian survei menurut Effendi adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi yang menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data. Yang kedua yaitu pengertian survei menurut Frankel and Wellen, yaitu penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan aspek dari suatu populasi. Dan yang ketiga yaitu pengertian survei menurut Sugiono ialah suatu bentuk metode penelitian kuantitatif, maka hasil penelitian yang menggunakan metode survei cenderung digunakan untuk proses generalisasi. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi atau kelompok dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data yang utama atau yang paling pokok. Survei memerlukan populasi yang besar jika peneliti menginginkan hasil yang mencerminkan kondisi nyata. Semakin besar sampel survei, maka semakin memberikan hasil yang akurat. Bagian yang kedua adalah tujuan penelitian survei. Tujuan penelitian survei menurut Suhartono ada dua. Yang pertama yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu. Yang kedua, bertujuan untuk melakukan analisis. Tujuan penelitian survei secara umum ada 4, yaitu yang pertama, menghasilkan deskripsi beberapa aspek dari populasi dan memerlukan informasi sebagai subjek yang dipelajari. Yang kedua, menggali dan mencari informasi secara faktual, mendetail atas apa yang sedang menggejala. Yang ketiga, identifikasi masalah-masalah. Yang keempat, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam memecahkan sebuah masalah. Bagian yang ketiga, karakteristik penelitian survei. Karakteristik penelitian survei menurut Frankel and Wellen ada 3. Yang pertama, informasi dikumpulkan dari sekelompok orang supaya dapat menggambarkan aspek atau karakteristik populasi. Yang kedua, teknik utama yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh responden disusun menjadi data peneliti atau studi. Yang ketiga, informasi dikumpulkan dari sejumlah orang merupakan sebuah sampel penelitian. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke 3 karakteristik utama dari survei. Yang pertama, informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu. Yang kedua, informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan atau umumnya tertulis walaupun bisa juga dengan lisan dari suatu populasi. Yang ketiga, informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi. Bagian yang keempat, proses penelitian survei. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian proses penelitian survei yang dilakukan oleh seorang peneliti.
Pada bagan tersebut sudah terlihat jelas bahwa proses penelitian survei ini berawal dari perumusan masalah. Bagian permasalahan utamanya terdiri dari dua hal, yaitu latar belakang masalah dan perumusan masalah. Kemudian, peneliti menyusun teori-teori yang berkaitan dengan permasalahannya tersebut. Tujuannya adalah untuk memperjelas masalah dan menentukan alternatif solusi dari permasalahannya. Setelah diperoleh alternatif atau solusi landasan teorinya, maka peneliti harus merumuskan hipotesis. Maka, secara bersamaan, peneliti melakukan penentuan populasi dan pengembangan instrumen penilaian. Kemudian, secara bersama-sama pula, peneliti mengambil sampel dengan teknik sampling tertentu dan melakukan pengujian kualitas instrumen. Setelah diperoleh sampel dan instrumen yang berkualitas, peneliti melakukan pengumpulan data sampel, melakukan analisis data, sampai dengan diperolehnya kesimpulan dan saran. Bagian yang kelima, kelebihan dan kekurangan penelitian survei. Penelitian survei juga memiliki kelebihan dan kekurangannya loh teman-teman. Adapun kelebihan dari penelitian survei yang pertama adalah apabila menggunakan teknik sampling yang benar dapat menghasilkan generalisasi empiris terhadap populasi. Yang kedua, survei dapat dilakukan serempak di berbagai lokasi penelitian. Yang ketiga, bermanfaat untuk menjawab masalah sosial dengan cepat sehingga kebijakan program dan intervensi sosial segera dapat dilakukan. Yang keempat, dapat menghindari bias penelitian karena bersifat objektif tanpa memasukkan perasaan peneliti, bebas nilai, dan kebebasan hasil survei yang tidak diragukan lagi. Nah, kekurangan dari penelitian survei ini yang pertama adalah hanya dilakukan pada titik waktu tertentu saja, sehingga tidak mengetahui proses atau sejarah perkembangan masyarakat. Yang kedua, tidak cocok untuk masyarakat yang tradisional. Yang ketiga, sangat rentan adanya kesalahan sehingga sangat ditentukan oleh besar kecilnya sampling. Yang keempat, menuntut validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang kelima, survei dapat dilakukan untuk menilai informasi yang faktual. Yang keenam, survei seringkali dilakukan secara anonim agar subjek dengan jumlah yang besar merasa lebih bebas, jujur, dan tanpa tekanan siapapun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.